Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, perkenalkan nama Ibu Amelia Tri Kurniasari dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Ibu harap anak-anak semuanya selalu sehat walafiat dan selalu terhindar dari segala macam penyakit ataupun virus yang berada di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali untuk mengikuti pelajaran matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran matematika pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan manfaat yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya pintar-pintar, semuanya sehat, semuanya bagus, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semuanya, tahu nggak hari ini kita akan belajar materi matematika? Tapi materi apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu tidak materi apa? Iya, benar sekali. Materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat operasi hitung bilangan bulat itu apa sih, Bu? Yuk sama-sama belajar apa itu sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat operasi hitung bilangan bulat. Sebelum kita mengetahui apa saja sifat-sifat dari operasi hitung bilangan bulat, kita yang pertama harus mengetahui pengertian dari bilangan dan juga pengertian dari bilangan bulat. Bilangan merupakan suatu konsep di dalam matematika yang digunakan untuk pencacahan dan juga pengukuran. Sedangkan bilangan bulat adalah suatu bilangan tak pecahan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga bilangan nol. Nah, anak-anak ingat tadi, bilangan bulatnya ada apa saja? Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, ada juga bilangan bulat nol. Nah, kita akan belajar sifat operasi hitung bilangan bulat yang terdiri atas sifat komutatif, asosiatif, distributif, dan juga sifat identitas. Nah, pada bilangan bulat itu biasanya digunakan garis bilangan. Nah, anak-anak, ada bilangan bulat positif, ada juga bilangan bulat negatif. Bu, bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif itu apa sih, Bu? Bilangan bulat positif adalah himpunan semua bilangan yang terdiri atas bilangan yang contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif adalah himpunan dari semua bilangan yang terdiri atas contohnya ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan juga negatif 1. Itu contohnya ya. Nah, sekarang kita masuk yuk pada pengertian dari sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat beserta contohnya. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Ibu, kenapa sih disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran? Nah, sifat komutatif atau pertukaran merupakan sifat operasi hitung antar dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Nah, rumusnya apa sih, Bu? Rumus dari sifat komutatif atau pertukaran ada di depan kalian. Yang pertama, ada A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ingat apa tadi? A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian untuk yang perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, sifat komutatif atau pertukaran ini hanya berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian, tidak berlaku pada
pengurangan, dan juga pembagian. Yuk kita masuk pada contoh soal. Disimak dengan baik-baik ya contoh soal komutatif dari Ibu. Nah anak-anak, kita masuk pada soal yang pertama ya. Masih semangat kan? Masih dong. Oke, contoh dari soal yang pertama, yaitu sifat komutatif. Soal yang pertama, ada negatif 6 ditambah 5. Jelas? Negatif 6 ditambah 5. Kemudian sama dengan 5 ditambah buka kurung negatif 6 tutup kurung. 5 ditambah buka kurung negatif 6 tutup kurung. Hasilnya berapa, Bu? Hasilnya yaitu sama-sama negatif 1 sama dengan negatif 1. Kenapa bisa hasilnya sama-sama negatif 1, Bu? Karena itu tadi, sifat komutatif hanya ditukar. Nah, sifat pertukaran yaitu konsepnya dengan ditukar. Nah, ditukar itu hasilnya harus sama, tidak boleh hasilnya berbeda. Selanjutnya ada soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu negatif 4 dikalikan 2 sama dengan 2 dikali buka kurung negatif 4 tutup kurung. Hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya yaitu sama dengan negatif 8. Sama-sama juga negatif 8. Itulah 2 contoh soal dari sifat komutatif atau pertukaran. Nah, ingat ya, sifat komutatif atau pertukaran ini tidak berlaku pada pengurangan dan juga pembagian. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Anak-anak tahu tidak sifat asosiatif itu sifat seperti apa? Iya, sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan hasilnya tetap sama. Apa tadi? Sifat asosiatif yaitu sifat pengelompokan. Ingat, sifat asosiatif yaitu sifat pengelompokan. Lalu bagaimana dengan rumus dari sifat asosiatif, Bu? Gampang itu. Rumus dari sifat asosiatif atau pengelompokan ada penjumlahan dan juga perkalian. Nah, ini adalah rumus dari sifat asosiatif. A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Kemudian yang perkalian, A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikalikan dengan C. Nah, itu adalah rumus dari sifat asosiatif. Sekarang kita masuk yuk pada contoh soal dari sifat asosiatif. Nah, anak-anak, di sini sudah ada contoh soal dari sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ini dia soalnya, diperhatikan dengan baik-baik ya. 3 ditambah buka kurung negatif 4 ditambah 10. Lalu tutup kurung sama dengan buka kurung 3 ditambah buka kurung negatif 4 tutup kurung ditambah 10. Hasilnya kita kerjakan pada di dalam kurung terlebih dahulu nih. Ingat, kita kerjakan di dalam kurung terlebih dahulu jika anak-anak mendapat soal yang ada seperti ini. Ya, ingat, kita kerjakan ini dulu. Berarti negatif 4 ditambah dengan 10 hasilnya sama dengan 6. Hasilnya 6. Sudah Ibu tulis di sini. Kemudian kita tambahkan dengan 3. 6 ditambah 3 hasilnya yaitu 9. Sudah Ibu tulis di sini 9. Kemudian di sebelahnya lagi
buka kurung 3 ditambah buka kurung negatif 4 tutup kurung ditambah 10. Ingat apa tadi yang Ibu bilang? Dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, 3 ditambah buka kurung negatif 4 tutup kurung. Berapa hasilnya? Yaitu hasilnya negatif 1. Nah, sudah Ibu tulis negatif 1 ditambahkan dengan 10. Negatif 1 ditambahkan dengan 10 hasilnya sama dengan 9. Berarti sifat asosiatif ini berlaku pada penjumlahan karena hasilnya sama. Di sini 9 dan di sini juga 9. Selanjutnya yaitu sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung. Sifat distributif artinya singkat yaitu penyebaran. Ingat, sifat distributif adalah sifat penyebaran. Nah, rumusnya bagaimana, Bu? Rumus dari sifat distributif seperti ini. A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Kemudian A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurangi buka kurung A dikalikan C tutup kurung. Itu adalah rumus dari sifat distributif atau penyebaran. Oke anak-anak, sekarang masuk pada contoh soal distributif ya. Nah, contohnya yaitu 3 dikali negatif 2 ditambah 3 sama dengan 3 dikali negatif 2 ditambah 3 kali 3 tutup kurung. Kemudian sama dengan di sini. Ayo, kita hitung sama-sama ya. Nah, soalnya itu 3 dikali buka kurung negatif 2 ditambah 3 tutup kurung sama dengan negatif 3 dikalikan buka kurung negatif 2 tutup kurung ditambah dengan buka kurung 3 dikalikan 3 tutup kurung. Nah, sekarang kita kerjakan yang mana terlebih dahulu tadi? Yang pasti yang di dalam kurung terlebih dahulu kan? Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Buka kurung negatif 2 ditambah 3. Tutup kurung. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Negatif 2 ditambah 3 hasilnya 1. Kemudian kita kalikan dengan 3 di sini. 3 dikalikan 1. Hasilnya berapa? Hasilnya 3. Nah, kita letakkan 3 di sini. 3. Nah, di sini lagi. 3 dikalikan negatif 2. Berapa hasilnya? 3 dikali negatif 2. Negatif 6. Ditambah 3 dikali 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Hasilnya 9. Kemudian sama dengan, nah, negatif 6 ditambah 9. Hasilnya adalah, ya hasilnya adalah 3. Maka dari itu 3 dikalikan
buka kurung, negatif 2 ditambah 3 tutup kurung sama dengan buka kurung, negatif 3 dikali buka kurung, negatif 2 tutup kurung ditambah buka kurung 3 dikalikan 3 tutup kurung. Hasilnya yaitu sama-sama 3. Nah, ini berarti berlaku bahwa sifat distributif di soal ini. Sudah mengerti belum? Sudah dong pastinya, karena kan anak-anak ibu pintar semua, iya kan? Nah, selanjutnya ada sifat identitas. Anak-anak, yang terakhir yaitu sifat identitas. Anak-anak tahu tidak sifat identitas itu sifat apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Nah, sifat identitas adalah sifat operasi suatu bilangan yang hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, ini adalah contoh dari sifat identitas. Nah, contohnya yaitu 23 ditambahkan 0 sama dengan hasilnya tetap 23. Kemudian 5 ditambahkan dengan 0 hasilnya sama dengan 5. Kemudian ini identitas perkalian. 15 dikalikan 1 sama dengan 15. Kemudian ada lagi nih. Misalnya 25 dikalikan 1. Hasilnya tetap yaitu 25. Nah, ini adalah contoh identitas penjumlahan dan ini adalah contoh identitas perkalian. Nah, mudah kan sifat dari identitas? Nah, anak-anak, di sini Ibu menggunakan media pembelajaran yang Ibu sebut sebagai mobil perjalanan sifat operasi hitung bilangan bulat. Kenapa sih Ibu disebut dengan mobil perjalanan sifat operasi hitung bilangan bulat? Karena Ibu menggunakan mobil kecil seperti ini untuk menunjukkan angka pada garis-garis bilangan ini. Nah, di sini garis bilangan ini kalian lihat seperti garis di zebra cross. Nah, hitam-hitam ini seperti di jalan misalnya kan. Nah, jadi Ibu hiasi juga nih dengan awan-awan dan juga ada pohon-pohon atau daun-daun. Nah, terkesan seperti memang sedang dalam perjalanan. Maka dari itu disebut dengan mobil perjalanan sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, tidak lupa juga dengan adanya bilangan bulat negatif atau angka yang menunjukkan simbol negatif dan juga bilangan bulat positif, angka yang menunjukkan bilangan positif. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal yang pertama. Benar tidak ya tadi hasilnya dengan kita cocokkan di mobil perjalanan ini. Nah, soal yang pertama yaitu soal dari sifat komutatif atau pertukaran. Nah, soal pertama yaitu negatif 6 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah buka kurung negatif 6 tutup kurung. Hasilnya sama Bu, negatif 1 dan juga negatif 1. Apakah sama juga pada mobil perjalanan ini? Kita cek ya. Negatif 6 ditambah dengan 5. Kita letakkan mobil di sini, di angka 0. Nah, kelihatan? Sudah kelihatan apa belum anak-anak? Sudah jelas? Nah, di sini Ibu letakkan mobilnya di angka 0. Di sini ya, di angka 0. Kemudian negatif 6 ditambah dengan 5. Berarti mobilnya kita mundurkan sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terletak di negatif 6. Kemudian ditambah dengan 5. Negatif 6 ditambah dengan 5. Berarti karena ditambah 5, maju sebanyak 5 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya negatif 6 ditambah 5 yaitu negatif 1. Hasilnya sama? Sama, negatif 1. Kemudian 5 ditambah dengan negatif 6. Di sini Ibu letakkan mobilnya pada angka 0 di sini. Kemudian kita maju ke angka 5. Maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah mobilnya sampai di angka 5. Kemudian 5 ditambah negatif 6.
Berarti kita harus mundur, Bu, ke belakang sebanyak 6 kali. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berhenti di negatif 1. Jadi, 5 ditambah negatif 6 hasilnya juga sama, negatif 1. Jadi, negatif 6 tambah 5 sama dengan 5 tambah negatif 6 hasilnya sama, yaitu negatif 1. Kemudian soal yang kedua, cocok tidak ya atau sama tidak ya, Bu, jawabannya pada mobil perjalanan ini? Nah, soal yang kedua yaitu negatif 4 dikalikan 2 sama dengan 2 dikalikan negatif 4. Nah, sebelumnya kita sudah hitung hasilnya sama-sama negatif 8. Nah, kita coba lagi ya di media mobil perjalanan ini. Apakah benar hasilnya sama negatif 8? Kita coba. Negatif 4 dikalikan dengan 2. Berarti mobil mundur ke belakang sebanyak 4 langkah 2 kali. Ingat ya, 4 langkah 2 kali. Berarti negatif 4 dikalikan 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mobil berhenti pada angka negatif 8. Berarti negatif 4 kali 2 hasilnya betul negatif 8. Kemudian 2 dikalikan negatif 4. Nah, 2 dikalikan negatif 4. Berarti mobil maju sebanyak 2 langkah 4 kali. Mobil maju sebanyak 4 langkah 2 kali. Di sini kita letakkan di angka 0. Mobil maju sebanyak 2 langkah 4 kali. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Berarti hasilnya sama. 2 dikalikan negatif 4 hasilnya sama, negatif 8. Nah, jadi negatif 4 dikalikan 2 sama dengan 2 dikalikan negatif 4 hasilnya sama, yaitu sama-sama negatif 8. Makanya sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Anak-anak, kita masuk pada soal yang kedua, yaitu soal sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya 3 ditambah buka kurung negatif 4 ditambah 10 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 ditambah buka kurung negatif 4 tutup kurung ditambah dengan 10. Hasilnya di sini sama-sama menunjukkan angka yang ke-9. Kita buktikan ya pada mobil perjalanan ini. Apakah betul angka tersebut menunjukkan angka 9? Oke, Ibu letakkan mobilnya di angka 0. Kemudian 3 ditambah buka kurung negatif 4 ditambah 10 tutup kurung. Nah, berarti kita harus kerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, di dalam kurung itu yaitu negatif 4 ditambah dengan 10. Berarti kita mundur sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Negatif 4 ya. Kemudian negatif 4 ditambah 10. Berarti maju sebanyak 10 langkah. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berhenti di angka 6. Berarti negatif 4 ditambah 10 hasilnya sama dengan 6. Kemudian ditambah dengan 3. Ditambah dengan 3 berarti maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Berhenti pada angka 9. Kemudian yang kedua, buka kurung 3 ditambah buka kurung negatif 4 tutup kurung ditambah 10. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 3 ditambah dengan negatif 4. 3 kita tambahkan dengan negatif 4. Mobil ada di angka 0. Kemudian kita maju pada 3 langkah. 1, 2, 3. 3 ditambah negatif 4 berarti mundur sebanyak 4 kali. Mundur sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berhenti
di angka negatif 1. Jadi 3 ditambah negatif 4 hasilnya sama dengan negatif 1. Kemudian ditambah dengan 10. Berapa Bu hasilnya? Ditambah dengan 10 berarti maju sebanyak 10 langkah. Maju sebanyak 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya berhenti di angka 9. Maka buka kurung 3 ditambah buka kurung negatif 4 tutup kurung ditambah 10 hasilnya 9. Berarti sifat asosiatif ini berlaku juga pada penjumlahan karena hasilnya sama. Soal selanjutnya yaitu soal distributif atau penyebaran. Nah, di sini ada contoh soalnya ya anak-anak, yaitu 3 dikalikan negatif 2 ditambah 3 sama dengan buka kurung 3 dikalikan buka kurung negatif 2 tutup kurung ditambah buka kurung 3 dikalikan 3 tutup kurung. Nah, kita hitung hasilnya ya, apakah sama di sini 3 dan juga 3. Nah, kita hitung ya. 3 dikalikan buka kurung negatif 2 ditambahkan 3 tutup kurung. Berarti yang kita hitung terlebih dahulu itu adalah negatif 2 ditambah dengan 3. Mobilnya di sini berarti kita mundur sebanyak 2 langkah. Negatif 2 ditambah 3. 1, 2. Mobil berhenti di negatif 2. Ditambah dengan 3 berarti maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Mobil berhenti pada angka 1. Berarti negatif 2 ditambah dengan 3 hasilnya 1. Dikalikan dengan 3. 3 dikalikan 1 berarti hasilnya 3. Lanjut yaitu buka kurung 3 dikalikan buka kurung negatif 2 tutup kurung ditambahkan dengan buka kurung 3 dikalikan 3 tutup kurung. Apakah hasilnya sama? Oke, sekarang kita hitung ya. 3 dikalikan negatif 2. 3 dikalikan negatif 2. Mobilnya terletak di angka 0. 3 dikalikan negatif 2. Berarti mobil mundur sebanyak 3 langkah 2 kali. 3 langkah 2 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mobil berhenti pada angka negatif 6. Berarti 3 dikalikan negatif 2 hasilnya yaitu negatif 6. Kemudian ditambahkan dengan 3 kali 3. Hasilnya yaitu 9. 3 kalikan 3 hasilnya 9. Jadi negatif 6 ditambahkan dengan 9 hasilnya berapa? Negatif 6 ditambah dengan 9 berarti mobil mundur sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6 ditambah 9 berarti mobil maju sebanyak 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, negatif 6 ditambah dengan 9 hasilnya 3. Berarti sama. 3 dikalikan buka kurung negatif 2 ditambah 3 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 dikalikan buka kurung negatif 2 tutup kurung ditambah buka kurung 3 dikalikan 3 tutup kurung hasilnya sama, yaitu sama-sama 3. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan dari sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada sifat apa-apa saja tadi? Masih ingat dong? Ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan juga sifat distributif, serta sifat identitas. Nah, ada 4 sifat yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan dapat anak-anak terapkan di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Apabila kalian sudah hafal dan cepat dalam belajarnya, kalian bisa mengajarkan kepada teman-teman kalian yang misalnya belum paham. Mengerti? Terima kasih anak-anak atas segala perhatian serta keseriusan kalian dalam belajar matematika bersama Ibu Amelia pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat di dalam kehidupan kalian sehari-hari dan dapat kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ibu mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dan perbuatan kepada anak-anak semuanya selama Ibu mengajar
pembelajaran sifat operasi hitung bilangan bulat kepada anak-anak pada pagi hari ini. Karena ibu hanyalah manusia biasa dan hanya Allah lah Tuhan yang paling sempurna. Terima kasih atas perhatiannya ibu ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya anak-anak, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun anak-anak berada. Tetap memakai masker, tetap cuci tangan, dan jangan lupa untuk menjaga jarak dimanapun dan kapanpun anak-anak berada. Sehat selalu ya anak-anak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.